الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. قال تعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد صلوا على محمد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang selalu Allah taala guyurkan pada kita tanpa kita berhak untuk menerimanya, tanpa kita minta, bahkan banyak di antara nikmat yang kita tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila suatu saat nikmat itu hilang, dicabut oleh Allah taala, baru kita merasakan nilainya. Betapa selama ini kita dihujani nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Maka seluruh dakwah beliau, seluruh usaha beliau, gerak beliau, diam beliau, kata-kata beliau, semuanya disimbolkan dalam satu kata namanya rahmat. Rahmatan lil alamin, bagi semuanya. Termasuk ghazwah-ghazwah beliau, perang-perang beliau pun rahmat juga. 27 kali beliau berperang, beliau pimpin sendiri pasukan, itu pun rahmat juga. Total 150 kali pemberangkatan dari Madinah, itu pun rahmat juga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah sempurnanya Islam diturunkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala iklankan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Setelah itu tidak ada ayat lagi tentang hukum yang turun. Para sahabat merasa bergembira atas nikmat itu. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau yang bersedih. Beliau yang menangis. Beliau paham tatkala seorang petugas menyelesaikan tugasnya, sebentar lagi akan dipanggil kembali. Sehingga sahabat yang mendengar bacaan ayat itu, wahyu itu, menampakkan keceriaannya. Justru Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menampakkan kesedihannya. Sebentar lagi akan berpisah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kehendak Allah taala pula, di saat umat Islam sedang menikmati kenikmatan hidup di bawah bimbingan Islam, cara Islam, kampung Islam, kehidupan yang betul-betul indah, seperti sepotong surga yang dihamparkan di muka bumi ini. Tiba-tiba Allah taala kejutkan mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu mengatakan, setelah kami makamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami rasakan hati kami berubah. Terasa ada kegelapan, terasa ada sesuatu yang hilang. Sampai syaidah terkenal yang dinisbatkan pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, subbat alayyal masaibu law anha subbat alal ayyami sirna layaliya. Ditimpakan atas diriku musibah demi musibah. Andaikan siang hari diguyur dengan musibah itu, semuanya berubah menjadi malam yang kelam. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan pada umat bagaimana menyelesaikan masalah itu. Begitu Sayyidina Rasulullah SAW wafat, subhanallah, pertolongan yang biasanya Allah taala turunkan, nusirtu birra'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah taala dengan pagar gaib. Orang perjalanan masih sebulan lagi sudah merasakan ketakutan luar biasa dalam hatinya, diambil oleh Allah taala.
Sehingga munafikin berani terang-terangan, Yahudi siap mengancam, Persia, Romawi, semuanya siap mencaplok. Tiba-tiba muncul nabi-nabi palsu, orang-orang murtad, penentang zakat. Masalah bertumpuk. Maka Allah SWT ajarkan pada kita bagaimana Allah Ta'ala pilih sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai asbab selesainya semua masalah dalam waktu singkat. Sehingga di kemudian hari muncul makalah riddah wala Aba Bakrin laha. Kemurtadan di mana-mana, tapi kita tidak punya Abu Bakar lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah nabi-nabi palsu. Muncul penentang-penentang zakat. Yang menentang zakat masih mau sholat, tapi nggak mau bayar zakat. Bahkan di antara mereka murtad. Subhanallah, bahkan orang-orang seperti Tulaiha, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Anasi dan lain-lainnya, mereka berlomba-lomba bagaimana menipu orang supaya menjadi pengikut mereka. Karena goncang, Nabi wafat. Yang biasanya mereka jadikan panutan telah meninggal dunia, tidak ada lagi hidup di muka bumi ini. Tapi Allah adalah Allah. Allah adalah Allah, penjaga agama ini. Allah telah ridho Islam sebagai agama, maka Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang ingin mendahului Allah Ta'ala, ingin mengelabui umat, ingin mengelabui orang-orang supaya mendekat pada mereka. Musailamah Al-Kadzdzab, bagaimana dia ini diberitahu oleh pengikutnya bahwa Muhammad itu dia nabi dan dia punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Sumur yang kering dia ambil airnya sedikit dikumurkan, lalu disemburkan lagi, maka sumur akan memancar nantinya. Oh, kalau hanya itu saya juga bisa. Sini. Maka diambilkan air dari sumur yang mau kering itu, diminumkan ke mulutnya, dikumurkan, dia berkomat kamit seolah membaca doa, disemburkan lagi. Subhanallah, Allah balik. Semua sumur yang pernah diludahi oleh Musailamah kering semua, enggak pernah muncul lagi airnya. Orang datang lagi pada Musailamah, wahai Musailamah, Nabi yang di sana itu, setiap ada kurma panen pertama, maka buah pertama diambil, didoakan, jadi lebat. Oh, saya juga bisa itu. Mana yang panen pertama? Diambil, kemudian pura-pura didoakan, berikan pada anak sekitarnya. Meniru Rasulullah SAW. Sya'nullah, kehendak Allah. Semua kurma yang dibegitukan kering juga enggak berbuah lagi. Allah balik. Orang datang membawa bayi. Wahai Musailamah, itu Muhammad itu kan nabi. Mereka untuk tabarukan ambil berkah, bayi-bayi dibawa untuk ditahnik. Gimana cara tahnik itu? Kurma dikunyah kemudian dimasukkan. Saya juga bisa. Saya juga bisa itu. Mana kurmanya? Maka diambil kurma, dikunyah, ditahnik. Semua bayi yang ditahnik besarnya cadel semua. Allah adalah Allah. Allah adalah Allah. Allah tidak menerima suap. Allah tidak pandang bulu. Allah adalah Allah. Ghanin 'anil alamin, enggak bisa diakal-akalin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka kita ambil hikmah bagaimana Allah Ta'ala pilih sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini untuk menyelesaikan masalah yang begitu rumit dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan, orang murtad, nabi palsu, penentang zakat, Persia, Romawi, Yahudi, munafikin. Subhanallah. Begitu kagumnya sahabat Umar radhiyallahu an. Di zaman beliau banyak orang muji beliau. Oh, enggak ada sahabat seperti Umar bin Khattab, enggak ada. Oh, enggak bisa begitu. La yaumun min Abi Bakr khairum min ali Umar. La lailatun min Abi Bakr khairum min ali Umar. Satu malamnya sahabat Abu Bakar itu lebih baik daripada seumur hidup keluarga Umar. Satu harinya Abu Bakar lebih baik daripada seumur hidupnya Umar dan keluarganya.
Mereka bertanya kapan itu? Semalamnya adalah tatkala hijrah bersama Rasulullah SAW. Seharinya adalah tatkala beliau ambil keputusan. Ayang kusuddin wa ana hayy. Agama berkurang, sedangkan saya masih hidup, nggak bisa itu. Nggak bisa. Maka beliau kedepankan prinsip. Beliau jaga. Beliau pertahankan. Kalau orang yang dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar zakat dengan tali-tali untanya, sekarang dikurangi talinya saja, saya tetap akan datangi mereka. Saya nggak mau agama ini berkurang walaupun hanya talinya. Sebagian sahabat, ya Khalifah, ya Abu Bakar, mereka kan masih sholat juga. Enggak, agama sudah dikurangi. Maka beliau lupakan istirahat beliau, lupakan kepenatan beliau, lupakan keperluan beliau. Bahkan keperluan umat pun diakhirkan. Bahkan keamanan umat pun diakhirkan. Nanti dulu, yang penting ini.